Homeschooling selama ini bagi orang-orang yang memang mereka belum paham sepenuhnya tentang sistem homeschooling dianggap hanya sebagai wadah untuk anak-anak yang bermasalah dan tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Oke, pada titik ini saya coba untuk menyimpan pendapat tersebut dan mari kita coba nanti bedah apakah pendapat itu benar. Faktanya, homeschooling ini adalah cara pendidikan yang dianggap sebagai alternatif dari model-model pendidikan yang sudah mainstream. Selama ini kita mengenal pendidikan itu hanya dari sekolah formal saja, ya. Padahal kalau kita membicarakan tentang sistem pondok, ya, pondok pesantren atau kemudian nanti ada sistem pembelajaran yang sifatnya dia adalah kursus, ya, les, tambahan keterampilan, itu sebetulnya semuanya adalah masuk ke dalam ranah pendidikan. Namun hanya berbedanya adalah kalau sekolah biasa reguler ini namanya sekolah formal. Nah, kalau aktivitas sekolah lainnya ini, pendidikan lainnya ini, itu dia dikatakan sebagai pendidikan yang non formal. Bedanya apa? Bedanya hanya jalurnya saja. Tapi kalau untuk jenjang dan lain-lainnya, saya rasa semuanya sama. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas diri dari si siswa tersebut, kan gitu. Cuman memang ada beberapa orang tua yang mereka itu memanfaatkan model pendidikan homeschooling ini untuk menyambung keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, di mana di sekolahan yang lama mereka mungkin mendapatkan ultimatum dari pihak sekolah karena absennya terlalu banyak bolosnya, atau mungkin pihak sekolah lama itu menganggap anak yang bersangkutan ini dia bermasalah, kan gitu, nakal dan lain sebagainya, sehingga mereka minta untuk ini dipindahkan di sekolah lain saja, kan gitu. Sehingga orang tua beberapa itu punya alternatif, oke lah saya ambil homeschooling saja. Tapi bukan berarti artinya itu terus kemudian homeschooling ini untuk anak-anak yang bermasalah, bukan sebetulnya. Mungkin tepatnya adalah homeschooling ini adalah wadah bagi anak-anak yang memang mereka punya cara belajar khusus atau cara belajar tersendiri. Saya ambil contoh seperti ini. Kadang kan ada yang menganggap bahwa anak yang bolos terus ya di sekolah formal itu adalah anak yang nakal, dia nggak rajin. Tapi kalau misal kita telisik lebih dalam, siapa tahu ternyata bolosnya dia ini itu ternyata di luaran sana ada aktivitas lain yang betul-betul dia senengi gitu loh. Bukan hanya sekedar bolos karena ya malas-malesan kan gitu. Tapi ternyata ada aktivitas lain yang dia senengi, dia beraktivitas di sana, cuman kebetulan aja itu bentrok dengan aktivitas sekolahnya dia di sekolah formal. Maka homeschooling ini adalah sistem pendidikan yang fleksibel dari segi jadwalnya, segi waktu pembelajarannya. Maka mereka memilih homeschooling karena supaya nanti dia dengan aktivitas yang disenangi tadi, yang ditekuni tadi, dia nggak kebentur. Nah, gitu kan lebih enak sebetulnya. Faktanya teman-teman, kita di Bintang Mulia Homeschooling banyak yang pindah dari sekolah formal ya. Contoh katakanlah kelas 1 SMP dia dianggap nakal tadi itu, kemudian kelas 2-nya pindah ke tempat kami. Ternyata setelah kita dalami, kita dengan treatment tertentu gitu kan, kita nggak menemukan loh titik nakalnya dia. Serius, beneran ini ya. Kita nggak menemukan titik nakalnya dia. Palingan yang dianggap dia nakal itu adalah karena dia memiliki rasa kebosanan dengan sistem pendidikan yang kemarin itu di sekolah formal. Dia bosen tuh di situ. Dia pengen melakukan sesuatu hal yang lain, ngelakuin sesuatu nggak kepancang sama jadwal, ada PR dikumpulin dan lain sebagainya. Sebetulnya dari titik ini itu saya bisa mengambil semacam kayak kesimpulan atau apa ya? Ya sebenarnya pendidikan itu harusnya dilakukan secara happy, bukan atas dasar paksaan. Pendidikan ini sebenarnya yang mau dikembangkan adalah anak-anak ini, bukan karena paksaan dari seorang guru, terus kemudian anak-anak ini melakukan sesuatu yang diperintahkan guru, bukan. Walaupun mereka melakukan, tapi mereka melakukan atas dasar keterpaksaan. Kalau saya nggak ngelakuin ini, nanti saya distrap. Kalau saya nggak ngelakuin ini, nanti nilai rapor saya merah, kan gitu. Nah, sebetulnya ini yang mau kita ubah.
Kawan-kawan yang nanti belajar di Bintang Mulia Homeschooling ini biasanya mereka belajar dengan penuh kegembiraan. Kita nggak ada masalah, yang penting adalah nilai-nilai secara karakter, tanggung jawab, itu semuanya bisa terpenuhi oleh mereka. Karena bagaimanapun generasi muda ini mereka yang perlu dikembangkan adalah rasa tanggung jawabnya. Kami tunggu Anda semuanya di Bintang Mulia Homeschooling. Coba kenali kami lebih dekat, buka website kami www.bintangmulia.org, atau silakan chat WhatsApp kami, nomor semuanya tertera pada website. Terima kasih.